Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah Gen Kids GMI Genesaret. Sebelum ibadah dimulai, yuk kita perhatikan beberapa poin berikut. Yang pertama, pastikan adik-adik sudah siap mengikuti ibadah ini dengan mandi terlebih dahulu serta sarapan terlebih dahulu. Dan jangan lupa berpakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, siapkan Alkitab masing-masing dan juga buku catatan jika diperlukan. Dan pastikan adik-adik mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Shalom adik-adik Gen Kids. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita kembali boleh bertemu di dalam ibadah online. Nah, langsung percaya kita semuanya yang sudah siap untuk beribadah pada Tuhan, sudah bersemangat pagi hari ini, sudah menyiapkan Alkitab, ya, buku penghubung, semua untuk mencatat firman Tuhan. Hari ini kita mau bersama-sama bersatu hati, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya, mau ajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang 1 minggu yang boleh kami lalui. Dan hari ini Tuhan, kami bertemu kembali di dalam ibadah online. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah nama Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan setiap kami Tuhan untuk boleh sungguh-sungguh memuji-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Sehingga apa yang usah kami sampaikan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa. Semua katakan, amin. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama memuji Tuhan hari ini, langsung mau kembali menyapa adik-adik, mau menanyakan kabar adik-adik, dan nanti langsung mau adik-adik menjawabnya dengan luar biasa, seperti kayak gini, luar biasa, yes, supaya kita penuh semangat untuk memuji Tuhan pagi hari ini. Ya, apa kabar Gen Kids? Luar biasa, yes. Puji syukur kepada Tuhan karena kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Tuhan mengasihi Lause, Tuhan mengasihi adik-adik, Tuhan mengasihi semua orang. Ya adik-adik, kita juga mendapatkan banyak sekali berkat daripada Tuhan. Ya, contohnya kita diberikan kesehatan, terus kita diberikan apa lagi? Kepandaian, kepintaran, terus kita diberikan juga orang tua yang mengasihi kita. Kita diberikan makanan, pakaian, semuanya Tuhan sediakan bagi kita. Bahkan adik-adik, apa yang tidak pernah dilihat, didengar, timbul di dalam hati, juga Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita bersama-sama naikkan pujian berkat. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Puji Tuhan ya, kita punya Tuhan yang begitu baik. Bahkan tadi di pujian dikatakan yang gak pernah kita dengar, yang gak pernah kita lihat, yang gak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan bagi kita. Dan sebab itu kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, Tuhan Yesus baik. Mari adik-adik, kita ulangi lagu ini sekali lagi. Sama-sama nyatakan, karena Tuhan sayang padaku. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar,
kita mendengarkan firman Tuhan, Lausa kembali mau ngajak kita semua untuk bergerak sambil memuji Tuhan juga kembali melalui satu pujian Jalan Serta Yesus. Adik-adik, dalam kondisi apapun, baik dalam suka maupun dalam duka, kita harus selalu setia ikut Tuhan. Ya, kita mau berjalan bersama dengan Yesus. Mari adik-adik, kita bersama-sama puji Tuhan. Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita sedikit bergerak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Suka jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yuk adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa kembali beribadah dan kami bisa kembali bernyanyi untuk Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang, kami kembali rindu untuk bisa diajar oleh firman-Mu. Biarlah kami mau membuka hati, membuka pikiran kami, sehingga firman itu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Dan kiranya Roh Kudus juga yang menolong kami untuk bisa mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui cerita firman Tuhan hari ini. Kami berdoa menyerahkan waktu ke depan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita udah sama-sama lihat ya video singkat yang menggambarkan bagaimana teknologi Google Maps atau peta digital itu bisa mempermudah seseorang untuk pergi ke mana aja ya. Jadi lewat peta digital atau Google Maps ini
Dia itu berfungsi sebagai guide atau pemandunya kita ketika kita mau pergi ke suatu tujuan dengan benar. Jadi dari Google Maps itu dia akan nunjukin nih rute mana aja sih yang bisa kita lewatin supaya kita bisa mencapai tujuan kita dengan benar. Ya, ini juga nih yang Lost Devi mau ingatkan ke adik-adik tentang cerita firman Tuhan 2 minggu lalu. Bagaimana kita sama-sama belajar ya, kalau Tuhan kita itu menanamkan benih yang baik ke dalam hati setiap kita. Tentunya benih yang ditanamkan itu, benih yang ditaburkan adalah firman Tuhan atau Alkitab. Nah, firman Tuhan inilah juga adik-adik yang digunakan sebagai pemandu atau sebagai guide untuk kita dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, adik-adik, tahu nggak sih? Ketika firman Tuhan, ketika Alkitab yang sudah kita baca bisa kita terima di dalam hati kita, firman itu bisa menghasilkan hikmat loh. Apa sih artinya hikmat? Hikmat itu adalah kemampuan yang diberikan kepada setiap orang untuk bisa memahami sesuatu dengan benar. Jadi ketika adik-adik mau menerima benih yang baik tadi, mau menerima firman Tuhan di dalam hati adik-adik, itu akan menghasilkan hikmat. Untuk adik-adik bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Lalu di minggu sebelumnya kita juga sama-sama belajar dan diperlihatkan tentang sosok Tuhan sebagai gembala yang baik ya. Gembala yang memperhatikan, yang memberkati dan juga melindungi anak-anaknya. Nah, ngomongin soal memberkati, adik-adik, memberkati itu berasal dari kata berkat ya, yang artinya itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kebahagiaan dan juga kebaikan. Tentunya berkat ini berasal daripada Tuhan Yesus. Nah, ngomongin soal tema firman Tuhan hari ini, yaitu berkat dari hikmat, hari ini kita mau sama-sama cari tahu nih, mau sama-sama belajar bagaimana sih menjadi domba-dombanya Tuhan yang baik. Maksudnya bagaimana kita bisa menjadi anak Tuhan yang baik. Ya, yang pertama di kitab Amsal ini dikatakan kalau Tuhan itu ingin kita sebagai anak-anaknya itu menjadi anak yang penurut dan patuh. Ya, tentunya kita nurut sama Tuhan. Nurut dan patuh sama ajaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan contohnya mengajarkan kita untuk saling mengasihi, itu artinya adik-adik gak boleh yang namanya saling musuhan sama teman. Atau misalkan sering berantem sama dede, koko atau cece di rumah. Ya, namanya saling mengasihi, itu ada cinta, ada kasih di antara kita. Ya, lalu poin yang kedua, Tuhan juga ingin kita sebagai anak-anaknya itu menjadi percaya pada Sang Gembala. Ya, percaya kalau hanya Tuhanlah yang sanggup memberkati kita, yang melindungi kita, dan Dia juga yang memperhatikan kita. Ya, apalagi dengan kondisi sekarang seperti ini adik-adik, Tuhan juga ingin kita percaya sama kuasa Tuhan kalau lewat pandemi yang sedang kita hadapi saat ini, suatu hari nanti pasti Tuhan akan memberi keadaan yang jauh lebih baik dari sekarang ya. Walaupun terkesannya, terlihatnya kita harus jaga jarak sama orang lain ya. Kita juga diminta untuk di rumah aja, jangan terlalu banyak bepergian. Tapi Tuhan ingin kita sebagai anak-anak yang baik, kita percaya sama kuasanya. Kita harus percaya kalau suatu saat nanti Tuhan pasti akan membuat keadaan dunia menjadi lebih baik. Amin. Nah, lalu yang ketiga, Tuhan juga ingin nih adik-adik, sebagai anak-anaknya kita juga diminta untuk setia. Setia itu artinya kita hanya percaya kepada satu Tuhan, kita hanya menyembah kepada satu Tuhan saja, yaitu siapa? Tuhan Yesus, ya. Nah, adik-adik, 3 poin itu juga yang mau kita pelajari hari ini ya. Diingat-ingat, kalau Tuhan itu ingin supaya setiap kita anak-anaknya itu bisa menjadi anak yang patuh, percaya, dan setia kepadanya. Ya, jadi setiap firman, setiap cerita firman Tuhan yang adik-adik dengar atau yang adik-adik baca, adik-adik terima di dalam hati.
adik-adik simpan supaya itu bisa menghasilkan buah yang baik. Ya, buah yang baik apa? Contohnya, ketika adik-adik menerima firman Tuhan, adik-adik mempraktekannya, saling mengasihi, tentu pasti orang-orang di sekeliling adik-adik akan senang sama adik-adik ya. Jadinya adik-adik makin banyak temannya, makin banyak orang yang sayang sama adik-adik juga ya. Nah, sesuai dengan yang tercantum di Amsal 3 ayat 1 ya, dikatakan bahwa hai anak-anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ingat loh adik-adik, ini pesan dari firman Tuhan langsung ya, bahwa Tuhan ingin supaya kita tidak melupakan ajarannya dan supaya kita terus memelihara, menyimpan segala perintah Tuhan di dalam hati kita. Nah, mungkin adik-adik, beberapa di antara adik-adik sudah sering nih Lausa, kayaknya aku dengar firman Tuhan ngajarin untuk setia, untuk percaya sama Tuhan. Kayaknya sampai bosan Lausa aku dengar ini tentang ini. Eits, adik-adik jangan bosan dulu ya. Ketika adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang sama, poin yang sama berkali-kali, itu ada maksud Tuhan yang baik loh. Justru Tuhan ingin ketika adik-adik sudah sering mendengar firman Tuhan yang sama, Tuhan ingin supaya adik-adik itu bisa terus melakukannya di dalam kehidupan adik-adik. Jadi adik-adik gak lupa, gak hanya sekedar mendengar, tapi adik-adik simpan di dalam hati dan adik-adik lakukan supaya bisa menghasilkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan adik-adik ya. Jadi jangan bosan-bosan ya kalau adik-adik terus diingetin untuk setia sama Tuhan, untuk rajin baca Alkitab, untuk percaya sama Tuhan. Lalu hal yang kedua, kita diminta untuk ingat dan melakukan firman-Nya. Supaya apa? Supaya panjang umur dan berbahagia selalu. Nah, ini nih adik-adik yang dimaksud dengan tema firman Tuhan hari ini, berkat dari hikmat. Ketika adik-adik sudah menerima firman Tuhan di dalam hati adik-adik, lalu firman itu bisa menghasilkan hikmat. Tadi apa artinya hikmat? Hikmat itu kemampuan ya adik-adik, kemampuan kita untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat ya, sehingga dari hikmat tersebut Tuhan menjanjikan berkat ya, kebahagiaan. Nah, kebahagiaan yang di sini yang dijanjikan adalah umur panjang ya, dan juga berbahagia selalu. Siapa di sini yang mau umurnya panjang? Semuanya mau ya. Nah, ini bukan hoax loh adik-adik, tapi ini tercatat di firman Tuhan. Di Amsal 3 ayat 2, coba kita lihat ya. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Tentunya bagi mereka yang mau mengingat dan melakukan firman Tuhan. Lalu lanjut di ayat 13 juga dikatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ya, jadi ini semua adalah janjinya Tuhan kalau adik-adik dan kita semua mau mengingat dan juga mau melakukan firman-Nya. Ya. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Semoga Roh Kudus yang menolong adik-adik ya untuk bisa lebih mengerti cerita firman Tuhan hari ini. Dan berikut ayat hafalan untuk kelas masing-masing. Oke, semuanya kita kembali berdoa yuk untuk menutup firman Tuhan hari ini. Semua lipat tangan, tutup mata. Adik-adik boleh ikuti doanya di dalam hati ya. Tuhan Yesus, Allah yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa kembali belajar dari firman Tuhan. Kami diajarkan, diingatkan kembali untuk bisa menjadi anak-anaknya Tuhan yang baik. Anak-anak Tuhan yang mau percaya kepada Tuhan, mau patuh kepada Tuhan, dan juga mau terus setia kepada Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah kami juga mau membuka hati, membuka pikiran kami, supaya Roh Kudus juga yang terus memberkati, yang terus memimpin hidup kami, supaya kami juga rindu Tuhan, setiap firman yang ditaburkan di dalam hati kami itu bisa menghasilkan hikmat, sehingga kami bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik di dalam hidup kami.
Tuhan, saat ini kami juga tidak jemu-jemu berdoa untuk keadaan dunia, khususnya keadaan bangsa kami Indonesia yang masih dilanda oleh pandemi COVID-19. Tuhan, kami bersatu hati, kami percaya bahwa Tuhan akan menjadikan bangsa kami bisa segera pulih dari pandemi COVID ini. Dan biarlah Tuhan Yesus juga yang memberikan hikmat selalu kepada Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan juga pemerintahannya agar bisa menanggulangi pandemi yang ada dengan baik. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan Yesus yang memberikan kami kesehatan dan juga berikan kesehatan bagi keluarga kami dalam menjalani aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menutup doa kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang sudah ditaburkan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebagai bentuk rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, sekarang kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan. Adik-adik boleh siapkan kotak persembahan dan uang persembahannya. Dan sebelum kita memasukkan persembahan kita masing-masing ke dalam kotak kita akan naikkan satu pujian, bawa persembahan. Mari adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa persembahan. Tuhan, inilah yang terbaik dari yang kami miliki, kami mau berikan untuk Tuhan pakai. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami melalui kedua orang tua kami. Berkati setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, kesehatan mereka. Biar Tuhan boleh terus menambahkan berkat-berkat bagi kehidupan kedua orang tua kami. Ini persembahan kami Tuhan, kami berikan dengan penuh ucapan syukur, agar boleh dipakai untuk memperluas lagi pelayanan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Hai adik-adik, Elsa punya beberapa pengumuman penting nih. Yuk disimak baik-baik. Yang pertama, Elsa kembali mengajak adik-adik untuk tetap setia hadir bersama dalam ibadah online setiap minggunya melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu jam 7.45 pagi. Link ibadah akan di-share oleh Elsa kelas masing-masing. Lalu berikutnya, bagi adik-adik yang mau menghafal ayat hafalan minggu ini, bisa merekam video ayat hafalannya dan dikirimkan ke WhatsApp Elsa kelas masing-masing. Elsa tunggu ya. Dan bagi adik-adik yang mau bersaksi dan memuji Tuhan, bisa juga mengirimkan videonya ke WhatsApp Elsa kelas masing-masing. Ya, shalom adik-adik Gen Kids, kita bertemu kembali di hari Minggu ini dan mari kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita bersama-sama. Losi Alvin akan berdoa dan adik-adik Gen Kids mengikuti di dalam hati. Mari kita berdoa menutup ibadah sekolah minggu kita. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai pada akhirnya. Dan saatnya kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan pada saat ini. Biarlah baik kami sebagai anak-anak Gen Kids, Papa Mama, Cici Koko, dan semua lose-lose, kami senantiasa memiliki hati yang takut akan Tuhan dan menjalani hidup ini hari demi hari dengan hikmat dan tuntunan dari Roh Kudus, supaya kemanapun kami pergi dan apapun yang kami alami, kami tetap senantiasa mengandalkan Tuhan, supaya Tuhan kasih pemikiran yang baik, kasih pencerahan yang baik, sehingga yang dibuat adalah hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, baik dalam berusaha, dalam bekerja, maupun dalam kami bercerita, dalam kami bertemu, dalam kami berelasi dengan setiap orang. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami mengucap syukur dan menutup ibadah sekolah minggu kami dalam nama Yesus, Tuhan Allah kami yang hidup dan yang setia dalam hidup kami untuk selama-lamanya. Mari sama-sama katakan, amin. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Shalom Rause dan teman-teman, aku mau menyanyikan lagu Jesus Love the Little Children. Jesus love the little children, all of children on the world.
praises in the stars. Jesus loved the little children on the world. Jesus loved the little children, all of children on the world. Red and yellow, black and white, there are spaces in the stars. Jesus loved the little children on the world. Jesus loved the little children, all of children on the world. Red and yellow, black and white, there are spaces in the stars. Jesus loved the little children on the